gimana ini, berat banget kira gue ya. Gue nanjak terus bang, nanjak, berat, makin berat lagi bang. Tiba-tiba tanpa sengaja gue liat ke atas kan. Di situ gue ngeliat kuntilanak bang. Kuntilanak di atas lagi kayak gini. Ih. Hai brosis, kali ini gue berada di Bahasa Misteri dan gue pengen bercerita pengalaman soal yang menyeramkan. Jadi bang, kemarin gimana lu selama lu menghilang di Gunung Slamet? Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 22 tuh bulan Maret kemarin ceritanya gue naik Gunung Slamet. Pas nyampe di perempatan, gue ketemu burung buak. Ya anjing, masa gue yang cerita, lu lah orang yang hilang, lu bukan gue. Oke, balik lagi barengan Bahasa Misteri. Pada kesempatan malam hari ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu saudara Nobi dari Zona Seram TV. Dan pada saat ini Nobi itu akan bercerita tentang pengalamannya dia ketika pada saat itu sempat hacking ya Nob ya. Hacking di Gunung Slamet. Solo hacking, apa solo karir? Solo karir gue bukannya teknik dong. Jadi pada saat itu Nobi solo hiking ke Gunung Slamet, tapi pada seketika sempat hilang beberapa hari ya. Sempat hilang beberapa hari di sana. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung dengar ceritanya. Sehat Nob? Alhamdulillah sehat bang, sehat. Jadi gue penasaran banget, ingin bertanya-tanya perihal tentang pendakian lu di Gunung Slamet, karena lagi itu memang sempat geger di dunia ya. Dunia apa nih? Dunia jagat nih. Dunia setan. Bahwa gue dapat kabar ya kan, ternyata lu ceritanya katanya solo hiking ke Gunung Slamet. Dari tanggal berapa sih? 22 ya? 22 ya? Iya, tanggal 22. Cuman katanya sampai tanggal 25 ya lu belum pulang ya. Memang di situ kondisinya gue lagi di rumah. Jadi pas ketika dapat kabar itu gue agak sedikit shock aja gitu, kok bisa gitu kan ya seorang Nobi nggak pulang. Akhirnya di situ beribu-ribu bayangan dalam pikiran gue muncul lah, yang sesuatu hal yang negatif yang gue pikirin. Cuman akhirnya gue sebisa mungkin untuk berpikir positif aja deh. Mungkin lu di sono menambahkan harinya untuk lebih lama lagi di sana, gue pikir gitu deh gitu. Oke deh. Mungkin lu langsung ceritain aja deh gimana sih awal mulanya, biar teman-teman juga nggak penasaran banget nih sama cerita lu. Jadi gini, gue benar-benar terima kasih banyak khususnya buat Bahasa Misteri yang sudah respect banget sama gue, yang sudah ngejemput gue dari Bekasi ke Tegal cuy. Inilah namanya benar-benar bukan teman lagi, bukan sahabat lagi, mereka udah saudara banget sih ya. Karena ya nggak siapa lagi yang bisa membantu gue gitu, melainkan anak-anak Bahasa Misteri. Ya, jadi sebenarnya kalau tujuan gue itu menjadi ghoster itu bukan hanya sekedar gue membuat konten. Jadi ghoster ini setidaknya kita menjalin silaturahim gitu. Yang awalnya gue belum kenal sama lo, belum kenal sama Bax dan yang lain-lain, dengan jadinya ghoster ini gue akhirnya bisa kenal sama kalian-kalian semua. Akhirnya kan kita bisa saling kenal, banyak saudara itu. Jadi akhirnya bisa saling bantu juga gitu. Jadi tujuan gue itu sebenarnya kan kemarin ngejemput lo itu bukannya hanya untuk memanfaatkan sesuatu gitu. Jadi emang real gue tuh emang pengen jemput lo di sana gitu kan, yang pengen tahu keadaan lo. Ya alhamdulillah banget sekarang lo keadaan lo tuh baik-baik aja dan gak kenapa-napa gitu. Oke, lanjut Nob. Jadi gini ceritanya. Ketika itu gue pada tanggal 21 nih bang ya, gue tuh jam 6, gue udah... Tanggal 21 itu hari Minggu ya? 21 tuh hari Senin. Lu berangkat ke Tegal hari apa sih? Iya hari Senin. Hari Senin Nah ketika itu gue berangkat pagi, gue subuh udah prepare. Gue udah prepare dan sampai stasiun tuh jam 6-an gue menunggu kedatangan kereta. Gue naik kereta. Sempet kan gue ngambil footage-nya tuh ya di channel gue, YouTube gue yang kemarin di Jatibarang tuh. Dan ketika itu gue mesen tiket. Setelah mesen tiket gue swipe, akhirnya gue aman untuk berangkat. Dan akhirnya gue berangkat tuh
sekitar perjalanan dari Bekasi ke Tegal itu memakan waktu 4 jam kurang lebih. Nah ketika gue sampai di Tegal itu berarti sekitar siangan lah ya, sebelum zuhur lah ya. Gue sampai di Tegal tuh, gue sampai akhirnya gue, wah iya di Tegal gue punya teman nih, punya sahabat nih ya, punya saudara nih. Akhirnya gue kontak lah Kisolepet sama Dendeni. Pertama Kisolepet dulu, Ki lagi di mana? Gue di Tegal nih, gue kangen sama lu gak kangen sama gue? Asu kata dia. Udah kayak Romeo and Juliet. Jadi sebenarnya tuh, sorry Nom, jadi sebenarnya tujuan lu ke Tegal itu untuk apa Nom? Sebenarnya emang tujuan gue tuh pengen menikmati alam. Oh emang tujuan lu dari rumah itu buat naik Gunung Slamet? Tujuan gue gitu, sembari silaturahmi lah. Dan akhirnya gue kabarin ke Solopet, oh ya Nob, siap-siap, lu emang udah di mana, posisi gue udah sampai. Ah serius lu, dadakan banget ngabarinnya. Ya, gue kan orangnya surprise gitu kan. Akhirnya ya udahlah tunggu situ lah. Kata dia, gue bentar lagi prepare sekitar 15 menit dia on the way. Akhirnya ya udah Ki, gue tunggu di warkop. Nah, akhirnya gue nunggu di warkop, ngopi. Kata gue, wah anjir, cuaca udah mendung nih. Kata gue ya, cuaca udah mau gelap nih. Kira-kira gimana nih ya, kata gue nih ya. Langsung Kisolepet ngabarin, Nob, sorry Nob, di Selawi hujan terus. Iya Ki, di Tegal Kota udah mendung nih. Kalau bisa lu nunggu gue ya, nggak apa-apa ya, agak lamaan 1 jam gue kalau nggak salah nungguin. Karena di sini deras banget, ya Ki santuy. Dan akhirnya ketika dia sampai tuh, nah gue kaget, Ki, lu di mana Ki? Gue udah sampai nih di sini nih, di seberang di seberang yang lu nongkrong di warkop, kata dia. Mana mobil lu Ki? Kata dia, ini mobil gue Alphard. Lah, anjir, mobil udah baru. Kata gue kan Alphard. Kemarin tuh dulu tuh mobilnya Agi ya. Tuh senang banget nih ya, gue salawatin aja tuh ya tuh mobil. Siapa ya. Tahu nanti punya juga. Siapa tahu gitu punya, ya. Amin. Atau bahasa misteri juga kan. Amin ya Allah. Amin. Ternyata gue tanya, mobil baru Ki lu ya? Iya. Jangan-jangan dari hasil yang kemarin viral nih. Itu ketawa kecengis gue tuh sepanjang perjalanan gue, wah cerita banyak banget sama dia kan. Dan akhirnya ya udah Nob, lu untuk saat ini istirahat di Dendeni. Nah akhirnya gue di tempatnya Dendeni tuh. Lu stay dulu di Dendeni ya. Dan gue juga kangen juga sama dia kan, sama beliau. Akhirnya gue ngobrol sama Dendeni dan Kisolepet. Dan setelah ngobrol akhirnya gue minta diantarkan ke Indomaret. Ke Indomaret, Ki, lu bisa anterin gue gak ke Indomaret? Nah mau ngapain lu? Gue pengen belajar logistik. Emang lu mau kemana tadi ya? Gue pengen Slamet Ki, gue pengen ngerasain ngedaki Gunung Slamet sendirian gitu ya. Gimana sih rasanya ya menikmati suasana 5 kabupaten. 5 kabupaten. Jadi sorry Nob. Itu pas ketika lu berpikir untuk mendaki Gunung Slamet, emang lu pengen sendiri? Ya emang gue solo hiking sih, gue emang pengen sendiri sih, karena gue pengen menenangkan pikiran gue. Banyak teman-teman dari konten kreator tuh yang bilang gue pengen ngonten di sana, padahal bukan, karena itu bukan ranah gue. Pengen refreshing, pengen nikmatin alam yang ada di sana. Nah terus sebelumnya emang gue pernah ngedaki juga bersama Bak di Bogor, salah satu gunung Bogor, terus ke puncak adalah. Dan akhirnya gue minta diantarkan tuh ke Indomaret sama Dendeni, sama Kisolepet. Gue dianterin, gue belanja keperluan gue yang buat di Gunung Slamet tuh untuk satu hari ke depan lah ya, 1 malam lah. Akhirnya gue belanja mie, kopi, sarden, pokoknya logistik lah. Gue sampai 2 karung jadinya, dua karung gue udah kayak berbagi. Berarti lu udah niat kalau 2 karung mana? 2 kantong kresek. Dan akhirnya gue ke kasir, Mbak, totalnya berapa Mbak? Itu sekitar 100 lebih gue semuanya. Dan akhirnya si Mbak nanya, Mas, belanjaannya banyak banget, emang Mas mau kemana? Oh saya pengen ngedaki di Gunung Slamet. Oh, berarti sama Mas, kayak saudara saya satu hobi. Saudara saya juga hobi ngedaki juga. Kemarin dia naik gunung apa katanya seminggu baru balik. Oh, gue di situ langsung positive thinking, mungkin seminggu dari perjalanan atau mampir ke temennya atau lama di atasnya kan. Nah, ketika itu gue tanya, Mbak,
berapa mbak semuanya. Akhirnya gue bayar kembalian 2.000 tuh. Nah ketika gue keluar nih, gue mengalami keanehan. Baru keluar di Indomaret. Iya, tiba-tiba gue disamperin sama nenek-nenek tua sekitar 65 tahun lebih tuh. Di Indomaret. Pas gue keluar dari pintu, Hmm. nenek itu menghampiri gue dengan bajunya tuh kayak kebaya gitu sih, apa kayak baju zaman dahulu, baju Jawa lah, adat Jawa lah ya. Kebaya. Dan membawa rantang, kayak rantang gitu. Rantang yang 3 itu. Dan akhirnya dia kayak meminta sedekah sama gue. Akhirnya gue kasih dah kembalian yang 2.000 itu kan, gue kasih. Langsung dia bilang gini, pesan ke gue dalam bahasa Jawa. Emang gue ngerti bahasa Jawa ya, karena kan nenek gue tuh orang Tegal. Dia ngomong gini, hati-hati sama yang udah berdoa Jawa bersalawatan. kayak mau naik gunung kan. Oh, dia tahu. Tahu. Gue langsung aneh, kok bisa tahu si nenek ini ya? Mungkin gue positif thinkingnya si nenek ini mempunyai kelebihan lah, kayak semacam karoma lah ya. Bisa membaca Mungkin bisa ngeliat dari penampilan lu juga mungkin. bisa gitu, jadi Oke. bisa jadi. Nah ketika itu gue langsung aneh ya gitu ya. Akhirnya oh ya nih makasih banyak udah ngingetin saya kan. Ketika itu gue bilang terima kasih udah ngingetin, dia tuh senyum langsung pergi. Dan akhirnya gue lanjut ke mobilnya Ki Selepet. Ki gue udah kelar nih, Ustaz tuh banyak banget belanjanya. Iya Ki, karena kan kita harus lebih baik banyak daripada kurang. Tapi emang rencana lu naik gunung tuh berapa hari sih sebenarnya? Sehari semalam. Nah itu beli logistik sebanyak itu Ya karena kan gua prepare juga, takutnya gua kurang gitu. Lebih banyak bang daripada kurang, kan bahaya juga. ya mungkin apa ya, itu salah satu tanda juga mungkin ya. Gua nggak tahu deh. Dengan gak disengaja lu beli logistik sebanyak itu, ya logikanya kita cuma satu semalam di sana nggak terlalu banyak lah, apalagi kan lu sendiri kan. Iya. Yaudah. Iya, jadi mungkin ya itu salah satu tanda juga mungkin ya. Gua nggak tahu tiba-tiba gua belanja aja. Udah ada gua. bawaan kayak ya gitu deh. Iya secukupnya aja gua ambilin. Dan nah ketika gua udah di mobil, akhirnya gua sampailah ke Dendeni. Situ gua mandi, prepare pakaian, prepare logistik juga. Akhirnya gua udah prepare. Nah gua langsung nanya, Ki, kira-kira ke Gunung Slamet berapa menit perjalanan? Kata dia tuh sekitar sejam kurang lah. Kira-kira gue udah siap nih Ki, kira-kira bisa nganterin nggak? Oh bisa, siap. Akhirnya dianterin tuh. Nah di sepanjang perjalanan dia cerita, Nop, gue cerita nih, cut dulu. Nah ketika Ki Selepet apa tadi, pas di mana gue? Di jalan. Nah ketika gue menuju ke Gunung Slamet, tiba-tiba Ki Selepet tuh bilang, Nop, udah beberapa hari cuaca di Tegal tuh nggak bagus, mendung hujan. Jadi nggak kondusif. Kata dia. Gue positif thinking aja, emang gue udah positif thinking, mungkin Ki hari ini aja, mungkin besok cerah, ya kan. Dan akhirnya dia ya udah leh, itu mah kalau lo mau, gue cuma bilang doang karena cuaca nggak kondusif. Nah ketika itu gue sampailah di base camp Kompak di Guci. Tanggal berapa tuh, Mak? Itu tanggal 22 bulan 2 2022. Wih, bagus juga ya tanggalannya. Gue nggak kepikiran tanggal Nggak segitu, bilang, enggak. naik aja gitu. Gue nggak kepikiran tanggal itu. Berarti lu sampai di base camp Kompak itu jam berapa? Jam setelah maghrib. Berarti sekitaran 6:30-an atau jam 7 lah ya. 6:30 lah lu sampai base camp deh. Sampai base camp. Karena kan gue lama di Dendeni itu ngobrol dulu, istirahat dulu. Pas berangkatnya tuh ya sorean, sebelum maghrib lah gue berangkat. Dan akhirnya gue sampai di base camp. Nah gue langsung turun dong. Gue langsung, anjir ini seumur hidup gue nih baru mati keindahan alam Gunung Slamet kan. Akhirnya gue masuk ke dalam, ketemulah sama salah satu base camp Kompak ya, namanya Mas Henry. Akhirnya gue datang, Mas, mohon izin Mas, saya mau registrasi, saya mau ngedaki Gunung Slamet. Emang Mas berapa orang? Dia nanya gitu, keren dia tuh gue tuh banyak. Karena lu sama Ki Selepet kan? Kayaknya berapa orang Mas? Enggak Mas, sendiri solo hiking. Oh mohon maaf Mas, gue ditolak mentah-mentah itu. Dia mohon maaf Mas,
kalau soal hacking kita nggak diperbolehkan karena sini udah ada peraturannya. Coba Mas baca dulu peraturan yang gue baca tuh di situ. Oh iya bener. Dan akhirnya gue mohon tuh, Mas saya jauh-jauh nih dari Bekasi datang ke sini pengen nikmatin di Gunung Selamat puncaknya, nggak ada solusi Mas. Dan akhirnya Mas Hendri itu dapat WA dari temennya, besok ada yang mau naik juga, jadi bareng. Jadi lo ada barengannya. Jadi ada barengannya itu dari Pekalongan sekitar 10 orang. Dia tapi berangkatnya pagi gitu. Oh berarti lu pas malam itu sampai sana lu stay di base camp dulu? Iya, gue istirahat dulu di situ, suruh nginep. Yang 10 orang dari Pekalongan dari itu Pekalongan itu. Gue tunggulah akhirnya. Oke Mas, kalau gitu ya udah saya istirahat dulu di sini sampai pagi kan. Akhirnya gue istirahat. Gue bangun pagi-pagi dan gue nanya-nanya dulu, Mas ini kira-kira pas lu di base camp Kisol Lepet masih ikut apa enggak? udah balik. Oh balik. Udah balik, Jadi ya. lu stay di situ. Jadi Stay dia di nganterin situ, sampai base camp doang. sampai base camp doang. Akhirnya gue bangun tuh pagi-pagi, gue nanya, Mas kira-kira ini cukup gak nih logistik saya, terus apa aja kekurangan saya. Gue sempat nanya-nanya terus sama dia. Oh ini Mas ini. Dan gue baru keinget juga, gue lupa apa kayak kompor gas sama itu gue belum nggak punya. Akhirnya gue alat masak itu gue nyewa lah di dia, nyewa. Dan ada berapa kayak macam tuh yang buat ngedaki, tongkat tongkat juga karena gue baru pertama kali gitu ke situ kan. Akhirnya udah disiapin semua, oke Mas ini udah ready, tinggal Mas nunggu yang dari Pekalongan. Nah ya udah akhirnya gue tungguin tuh, Mas masih lama gak ya, masih jauh gak? Oh bentar lagi sampai kata dia. Itu pas jam berapa? Itu sekitar jam 7-an kurang lebih lah. Jam 7 pagi. Bentar lagi nyampe Mas kata dia. Akhirnya gue tungguin tuh, Mas aduh gue baru ingat karena gue punya janji ketika itu. Gue baru ingat punya janji sama si Bax bahwa pengen ke Cirebon, gue pengen konten tuh. Udah janji juga sama Bax sama Rafael kan. Nah akhirnya gue tuh langsung inisiatif, Mas kira-kira bisa gak saya duluan? Karena saya punya janji kalau saya nungguin takutnya kelamaan gitu kan. Nah, akhirnya oh bisa kata dia, bisa kan. Kalau mau duluan nanti Mas tunggu aja di pos 1 atau di pos 2. Nah akhirnya dia gitu. Oh ya siap Mas. Dan gua disiapin HT. Disiapin HT untuk komunikasi, dan gua dikasih tahu untuk fungsinya. Jadi HT itu nggak mesti dinyalain terus. Jadi ada seperlunya aja. Oke, akhirnya gue dikasih HT dan frekuensinya dikasih tahu, dan gue dikasih petanya. Dan akhirnya gue mulai ngedaki gitu. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 7 lewat lah. Oh jam 7 lewat lu mulai jalan. Udah mulai ngedaki tuh gue sekitar jam 7 lewat lah. Akhirnya gue ngedaki. Nah itu senang gue tuh bikin story dulu karena kan di bawah tuh masih ada sinyal bang, masih ada sinyal. Gue bikin story IG, gue bawa pengen manjat ke Gunung Selamat nih, gue story IG sampai gerbang. Gue sempat ngeliat status lu kan. Iya, karena gue kan momen gitu biar teman-teman gue pada tahu, wah ini bocah ada di Gunung Selamat aja nih kan. Karena kan gue orangnya tau udah di kota mana, namanya Bolang. Misterius guys. Iya. Dan akhirnya gue itu naik tuh dari pintu utama Via Guci tuh menuju ke pos 1 jam. Oke. Nah, kopi dulu Nok. Biar lebih enjoy lagi ceritanya ya. Kopinya enak banget nih. Ini kopi bestseller banget teman-teman. Oh nggak di endorse? Aduh, nggak di endorse. Mudah-mudahan dapat endorsement deh. Amin ya robbal alamin. Nggak apa-apa, minyak urut juga nggak apa-apa lah. Apa aja lah, yang penting endorse. Rokok di endorse juga nih enggak? Enggak. Oh enggak. Saya umpetin. Oke. Gue di endorse tapi Gayo. Oh Gayo ya. Baxco Gayo. Yo enggak. Baxco Gayonya. Iya, tapi nggak ada bayarannya. Nggak ada bayaran sih. Oke lagi. Oke, jadi lanjut ya. Singkat cerita, ketika gua dari gerbang menuju ke pos 1 itu perjalanan 1 jam. Dari situ gua melewati
banyak banget kayak warga masyarakat situ kayak Rumah lagi penduduk ya? bertani ya, itu emang lagi aman-aman aja ya. Ketika gue nyampe pos 1 akhirnya gue istirahat dulu tuh. Sekarang sejam, bayangin aja kita dari gerbangnya menuju ke pos 1. Jadi gue menuju ke pos 1 itu 1 jaman ya. Gue tuh melihat masih ramai, kayak Masih ada banyak rumah penduduk ya. iya, masyarakat tuh kayak bertani dan lain-lain gitu ya, masih ada lalu lalang aktivitas masyarakat lah di situ. Akhirnya gue istirahat tuh di pos 1 tuh, lumayan lama sih ya, sekitar 30 menit kurang lah. Sambil nunggu yang 10 Iya. orang dari Pekalongan itu ya. Gue sambil nunggu orang di Pekalongan sambil gue buka HT, ambil HT ya. Gue nyariin, "Mas, kira-kira anak Pekalongan udah sampai belum?" "Oh, bentar lagi Mas, dia mau sampai." "Oh, ya udah Mas, kalau misalnya bentar lagi mau sampai, saya lanjut lagi aja deh. Lanjut lagi aja deh ke pos 2. Nah, akhirnya gue lanjut lah ke pos 2 itu. Itu 1 jam juga perjalanan. 1 jam, dan ketika gue menuju ke pos 2, gue melihat pos bayangan dulu gue. Pos bayangan tuh enak banget buat santai. Itu namanya pos sayur asem. Maksudnya? Nama posnya, pos bayangan. Pos sayur asem. Iya, di tengah sebelum pos 2 tuh ada pos bayangan. Namanya pos bayangan. Iya, pos bayangan itu bukan pos 1, pos 2, pos bayangan namanya sayur asem. Akhirnya gue di situ istirahat juga tuh, enak banget. Enak, adem banget kan, tenang banget. Pokoknya beda Sambil banget. nungguin yang 10 Sambil orang nungguin lagi. ya, sambil gue berkontak-kontak sama anak-anak base camp. Akhirnya belum sampai juga tuh. Akhirnya itu gue lanjut lagi setengah Itu jam. sekitaran jam berapa udah sampai di pos 2? Itu Berarti jam 9-an ya? iya, jam Jam 9-an, soalnya lu berangkat dari jam 7 kan? Iya, sekitar jam 9 lebih. Karena gue nggak maratin jam juga sih, karena pada saat itu kan. Akhirnya gue lanjut lagi ke pos 2. Pos di 3? Pos 2. Kan tadi pos 1? Pos 1 ke pos bayangan, pos 2. Oh, gua kira pos bayangan itu pos 2. Bukan, pos 2. Menuju ke pos 2 itu setengah jam. Akhirnya gue naik lagi. Nah, di situ gue istirahat tuh, capek banget, ngantuk banget. Akhirnya gue buka tenda lah. Di pos 2? Buka tenda. Akhirnya gue istirahat. Disitulah gue mulai Ada kejanggalan? bukan kejanggalan, tapi gue mulai Ngantuk? ngantuk berat. Akhirnya gue kebablasan. Tidur? Tidur gue di situ lama sampai bangun-bangun tuh menjelang malam. Menjelang malam? Iya, gue tidur Di pos 2? di pos 2, gue tidur bablasan gue. Karena lu mungkin malamnya nggak tidur kali lu. Hah? Malamnya Ya, nggak karena tidur kan kali. malamnya gue ngobrol-ngobrol juga. Begadang malamnya lu. Iya, ngobrol-ngobrol juga. Akhirnya gue tidur ya agak malaman juga sih gitu. Heeh. Akhirnya gue kebablasan gitu, Bang. Nah, sorry no. Hmm. Lu kan tidur kebablasan. Itu yang 10 orang itu? Nah, ini gue lanjut lagi nih. Oke. Di sini udah mulai Udah mulai aneh ya? udah mulai aneh. Akhirnya gue nyalain hati lagi. Gue tanya, "Mas, maaf Mas, saya kebablasan. Sumpah, maaf Mas." "Oh iya Mas, pantesan aja. Saya udah khawatir di bawah," kata dia. "Soalnya nggak ada kabar nih." Jadi emang lu bener-bener dipantau di bawah ya? Dipantau ya, ditungguin nih, kok Mas Nobi kok nggak ada kabar nih. Akhirnya si Mas Henry itu nanya, "Mas Nobi, di sana ketemu anak-anak yang dari 10 orang itu dari Pekalongan nggak?" "Lah, saya kan tidur Mas, kebablasan." "Enggak, saya nggak tahu dia tuh udah di pos 4. Tapi emang pas, sorry nih gue potong. Jadi emang pas ketika lu tidur di pos 2, seharusnya kalau 10 orang itu lewat, dia ngelewatin tenda lu dong. Iya, ngelewatin. Emang dia nggak ngontek ke bawah? Dia nggak ngelihat gua sama sekali. Anehnya di situ. Padahal posisi tempat lu diriin tenda itu dekat sama jalur kan? Jauh, tapi dia nggak ngelihat. Seharusnya ngeliat dong. Aneh, makanya di situ kan gua udah. Jadi, ketika gua ketiduran di pos 2 nih, Bang, akhirnya gua langsung ambil HT, gua kabarin dong yang pihak base campnya kan. Gua kabarin, "Mas, maaf Mas, saya ketiduran." "Iya, waduh Mas, iya, pantesan aja saya nungguin kabarnya, khawatir karena ini Mas Novi kok nggak ada kabar," gitu. Keren dia tuh. Gue tuh langsung naik lagi gitu. Akhirnya, "Oh, terus Mas gimana? Di sana ketemu yang dari Pekalongan nggak?" "Saya nggak tahu Mas, saya kan ketiduran waktu itu." Nah, gini Nom, sorry Nom.
seharusnya kan kalau lo ngecampnya di pos 2 itu kan nggak jauh dari jalur kan. Jauh dari jalur. Seharusnya kan kalau 10 pendaki yang dari Pekalongan itu lewat harusnya ngeliat tenda lu dong. Gua nggak tahu, itu aneh banget. Di situ udah mulai aneh sih. Dia bener-bener nggak ngontek orang base camp gitu. Pasti kan dia udah dikasih tahu kan kalau ada lu di sono kan. Bisa jadi dia udah ngontek, mungkin dia nggak ngeliat juga mungkin. Setelah gua beres-beres tenda, beres-beres prepare semuanya, gue rapin karena waktu udah menunjukkan udah gelap ya, udah malam kan. Akhirnya gue itu sampai lupa makan gue bang. Akhirnya Karena saking buru-burunya ngejar yang 10 orang itu. Yang udah di pos 4 kan. Akhirnya gue udah rapi, udah gue mulai packing kan, udah mulai wah. Akhirnya gue tujuan gue tuh harus sampai ke pos 4 nih ya. Akhirnya gue nanjak lagi tuh. Nanjak gue menggunakan pakai headlamp aja sih. Ketika itu gue nanjak dari pos 2 ke pos 3 itu estimasi waktunya 2 jam kurang lebih. Nah ketika itu cuaca emang udah gak mendukung sih. Berkabut juga. Iya udah gelap, berkabut juga. Nah akhirnya gue fokus tutup jalur, gue tuh senterin jalur. Nah ketika gue jalan tuh sepanjang perjalanan ya, tiba-tiba ini benar-benar aneh sih. Aneh bang, tiba-tiba gue ketemu nenek-nenek Yang tadi di Indomaret tuh. yes benar, tiba-tiba gue ketemu nenek-nenek yang ada di Indomaret. Aneh banget itu gue nyorot gue langsung ke atas dong gue kan, karena lihat ada kaki kan. Kaget banget tuh. Kaget gue, sempet kaget. Akhirnya gue center, nenek itu langsung balik badan ke gue, langsung ingetin gue lagi. Ingat jangan lupa berdoa dan bersolawatan hati-hati di sini. Itu mungkin gue berpikir positif, ini punya karoma. Gue berpikir di situ, gak punya karoma banget gitu ya. Sekarang logika aja Tapi bang. boleh lu jelasin nggak sih maksudnya sosok nenek itu seperti apa Nop? Tua udah 65 tahun, Pakaiannya masih sama waktu ketemu lu. kayak Di Indomaret. mbok-mbok gitu pakaiannya, tau gak, kayak mbok. Iya masih sama ketika lu Sama. ketemu di rumah pakai kebaya gitu. Masih sama kayak mbok Rambutnya? gitu. Rambutnya ya sama kayak yang di Indomaret. Lu panjang apa di konde gitu? Ya lulur panjang. Akhirnya gua langsung gua langsung sungkem di situ bang. Langsung sungkem gua, namanya nenek-nenek kan tiba-tiba langsung di depan gua kan, kaget juga. Dan sekarang logika aja bang, nenek-nenek jalannya kalau udah tua berapa lama sih? Gak mungkin secepat itu bang. Gua aja kan dari Indomaret ke Gunung Slamet kan berjam-jam bang, berjam-jam kan. Kenapa sih nenek-nenek ini tiba-tiba ada di depan gue? Itu udah mulai aneh. Akhirnya gue sungkem, ketika gue udah sungkem, sujud gitu deh gue sungkem ya. Akhirnya tiba-tiba pas gue liat jalur lagi udah nggak ada. Anjir. Gokil ya. Emang sebelumnya sih ya ketika gue melihat nenek itu emang gue udah sebelumnya itu kayak ada nepak nih gue bang, nepak gue, maksudnya bukan nepak, megang gini dah. Akhirnya gue refleks nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Gue kira tuh pendaki yang dari itu kan 10 orang itu. iya 10 orang, tapi gue kesugesti kan nih pendaki 10 kan udah nyampe pos 4 ya. Dan ketika gue nengok ke belakang, gue fokus ke jalur lagi, di situ gue dengar suara kayak bisikan yang ngingetin tadi itu. Nah disitulah pas gue jalan lagi, berapa menit kemudian tuh gue ketemu nenek itu, ngingetin lagi. Dan akhirnya gue sungkem, ya akhirnya hilang tuh nenek-nenek itu tuh. Gue langsung udah, ini aneh, ini kejanggalan nih kayaknya. Tapi lu mikir gak sih kalau nenek-nenek itu bukan manusia? Gue sih berpikiran punya karoma aja sih, tapi ya berpikiran kayak bukan manusia nih kata gue nih. Di situ gue Ya, udah, lu lanjut aja tuh jalan. ya intinya gue di situ lanjut lagi jalan, gue Positif fokus aja dulu. positive thinking aja ya. Akhirnya gue lanjut lagi jalur, akhirnya gue lanjut lagi jalan lagi. Nah ketika itu headlamp gue mati. Lu gak bawa senter? Bawa senter gue, bawa
Center Explore. Akhirnya gue ambil Center Explore, mungkin cukup lah sejam 2 jam lah. Akhirnya gue pakai Center Explore tuh. Nah ketika itu gue di situ udah mulai lagi kabut gelap banget. Dan center gue tuh ya kayak di center tuh udah nggak kelihatan, pendek doang. Karena saking gelapnya ya. Saking gelapnya akhirnya gue ngeliat jalur aja udah di situ. Dan akhirnya gue sampailah di pos 3. Sebelum pos 3 itu ya. Jam berapa tuh kira-kira lu sampai pos 3? Wah gue nggak mikirin waktu karena gue itu Udah nggak lihat jam. iya udah ngeliat jam. Gue nggak mikirin tahu jam berapa. Akhirnya gue sampai pos 3. Nah disinilah gue langsung ngabarin ke Base camp. Base camp. Mas, saya ini udah di pos 3. Kira-kira nih mau saya lanjutin enggak perjalanan saya nih, masalahnya nih udah bahaya nih, udah gelap. turun, iya udah gelap, udah angin tuh udah apa kacau deh pokoknya. Angin tuh udah gus ya angin tuh bilang. Oh selama sih kalau misalnya ini takutan tak bahaya. Kalau dilanjutin. Kalau enggak misalnya break di situ bahaya. Oh, break di pos 3 bahaya. Bukan di pos 3, di jalur. Di jalur. Oh bahaya, mendingan ya udah mas lanjut aja menuju ke pos 4 kata dia kan. Nah ketika itu gue jalan lagi lanjut tuh bang, lanjut. Nah di sini lah gue lanjut, tiba-tiba kok gue liat jalur situ lagi, jalan itu lagi. Di jalur yang sama. Iya bang, jalur yang sama itu gue lewat situ lagi berkali-kali bang. Padahal perasaan lu tuh lu udah lewatin jalur itu tuh udah berapa lama kemudian? Nah, kayak udah beberapa menit gitu. Iya, gue lewatin jalur itu lagi, dan gue mungkin positif sini ya mungkin sama. Mungkin iya, sama kan, namanya di hutan kan, di gunung Hmm. kan, mungkin sama ya. Dan terakhir kok aneh ini lagi ya, gue inget tuh ada satu tanda tuh di situ. Kok ini lagi ya. Lu ngeliat tanda itu tanda apa dong? Tanda maksudnya pohon, ada pohon yang berbeda. Di situ gua kok pohon ini, gua sambil bingung kan. Akhirnya gua nyalain HT lagi tuh, mas ini saya aneh dari tadi, ini saya lewatnya jalur ini terus aneh gitu, apakah saya salah jalan? Dan ketika itu dia ngomong ke gue gini, mas coba mas lihat map dulu kata dia, lihat peta dulu, bener gak jalurnya? Bener sih mas, gue bilang kan, tapi di depan saya ini beberapa meternya ada 2 jalur, ada 2 jalan, ke kiri ke kanan. iya. Langsung dia aneh, serius gitu. Serius mas? Iya bener mas Henry, ini ada 2 jalur nih, saya lagi bingung nih mau ambil kiri atau kanan, kata dia. Coba mas lihat peta, di situ hanya ada 1 jalur kata dia. Anjir, gokil ya. Hanya satu jalur. Nah ketika dia ngomong lagi, ya udah mas istirahat dulu, minum sebentar, terus mas lihat peta lagi. Nah misalnya ada jalur yang bener-bener yang bukan jalur pendaki, yang maksudnya bukan terbuka lah gitu ya, kayak masih ada tutup rapat gitu ya sama belukar gitu, jangan mas ambil, itu jalur salah. Lebih baik mas istirahat dulu, lihat peta, lihat jalurnya, habis itu mas ambil jalur yang benar tadi ya. Akhirnya ya udah, gua istirahat dulu tuh sambil gua lihat peta juga kan, gua lihat jalur salah nih, kayaknya nih jalur ini salah nih, gua harus kesini nih. Akhirnya gua Ambil ke kanan atau ke kiri? ambil ke kiri, gua ke kiri. Akhirnya gua benar jalurnya. Ke kiri betul Ke kiri, gue betul ke kiri. Akhirnya di situ gue benar, gue ikutin tuh, wah ini benar kayak ini jalurnya nih, karena emang jalur pendaki. Akhirnya gue dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan gelap banget bang. Itu sempet baterai gue habis, gue ganti lagi, gue nyala lagi. Nah itu ada keanehan juga sih, itu mulai kejanggalan lagi gue pas pos 3 menuju ke pos 4. Seperti apa dong penjelasannya? Anjir, itu serem banget sih. Pokoknya tuh gue kayak ada sesuatu di atas gue, tapi gue nggak berani untuk melihat ke atas karena gue fokus jalur. Karena kan di gunung tuh nggak boleh lihat kiri kanan, lagi malam kan, udah bener malam kan. Akhirnya gue lihat jalur, tiba-tiba tuh gue
carry gue merasa berat lagi bang, merasa berat tuh gue carry gue, kayak aneh nih, berat banget carry gue ya. Gue nanjak terus bang, nanjak, makin berat lagi bang. Tiba-tiba tanpa sengaja gue liat ke atas kan, di situ gue ngeliat kuntilanak bang, kuntilanak di atas lagi kayak gini. Ih, goblok. Merinding kan lu? Gue merinding kan. Enggak, gue jadi suges. Gue berada di sono sendiri, gue ngeliat ada kuntilanak lagi dada begini. Halo, anjir. Itu bisa lu jelasin gak sosoknya itu seperti apa, no? Kuntilanak. Enggak, maksudnya mukanya gitu. Wah anjir, mukanya serem banget bang. Hancur. Bukan hancur sih, maksudnya benar-benar kayak pucat banget gitu, pucat. Cewek. Cewek ya. Enggak hancur, enggak serem banget sih. Kayak Cuman putih pucat. pucat iya gitu, melambaikan tangan. Wah anjir, itu bang. Tangannya kayak gimana? Kayak gini bang. Enggak, tangannya seperti apa? Kayak tangan manusia. Ya tangannya pucat. Tangannya sama normal kayak manusia. Enggak, maksudnya tangannya kan namanya ketutup kain dia. Oh, jadi lu nggak ngeliat telapak tangan? Nggak lihat lah, pokoknya kayak dia kayak gitu. Anjir. Tiba-tiba gua langsung situ gua emang gua kayaknya berat banget untuk mengucapkan istighfar dan berdoa, itu berat banget di situ bang. Karena nggak biasa kali. Bukan nggak biasa, berat banget, gua nggak tahu kenapa bang, susah banget gitu ya, kayak gimana hati gua gitu ya, kayak gugup lah gitu. iya kayak gugup bener. Akhirnya langsung cepet tuh bang, gua liat jalur lagi, gua manjat. Nah di situ kabut gelap banget, gua nggak bisa ngeliat, langsung tiba-tiba tuh langsung gua kehilangan sadar, kayak mungkin kecapean gua ya, mungkin kecapean gua itu ya, nggak sadar. Itu gue yang gue denger itu ketika itu ada suara kayak Lu nggak sadar itu jatuh? maksudnya gue langsung blek aja, Iya jatuh. jatuh ya, nggak sadar. Ketika itu gue mungkin kabut gelap itu gue langsung jatuh blek, langsung nggak sadar sama sekali. Di jalur. Di jalur ya, di jalur. Nah ketika itu gue dengar suara kayak apa ya, kayak delman gitu, delman. Kata kencana kalau nggak salah itu ya sebutannya ya, kayak kata kencana. Akhirnya gue situ kayak dengar kan, gue bangun, sadar langsung aduh, gue ngeliat jam, gue liat ini, waduh udah malam banget nih tuh gue nih. Udah jam berapa tuh pas lu lihat jam? Wah kacau sih, udah hampir jam 9 lebih tuh, jam 9-an, udah malam banget, gila bang. Akhirnya mau gak mau kan gue langsung bergas lagi naik. Nah disitulah gue udah mulai lihat cahaya lampu tenda Di pos 4 di akhirnya. pos 4. Akhirnya di pos 4 gue udah lihat tenda. Wah ini mungkin anak-anak yang dari Pekalongan nih, 10 orang itu ya. 10 orang itu. Akhirnya alhamdulillah bener gue ketemu sama mereka, dan gue langsung ditanyain, Mas kok lama banget, kan Mas duluan yang naik. Kata 10 orang itu. Iya, aduh Mas, saya jadi bingung Mas, kenapa Mas duluan yang sampai, seharusnya saya duluan. Iya kata dia, saya jadi bingung Mas, kata dia, sama bingung tuh gua tuh. Makanya tanda tanya di situ. Kata, emang Mas dari tadi kemana aja sih? Aduh Mas, kayaknya saya capek banget dulu tuh, nggak bisa ceritain dulu dah. Karena gue capek banget kan. Akhirnya gue, Mas saya istirahat dulu ya, saya buka tenda dulu ya. Iya. Akhirnya gue buka tenda, tuh istirahat, gue di tenda, langsung tidur. Di situ gue mimpi. Oke. Mimpi seperti gue lagi ngedaki juga. Mimpinya lu lagi ngedaki? Iya bang, gue mimpi lagi ngedaki juga, tapi gue menemukan gerbang kayak kerajaan gitu bang. Pas di jalur tuh gue ketemu kayak ada gerbang kerajaan. Gerbang itu kayak keraton gitu. Keraton bener, kayak keraton bener. Kayak gerbang keraton ya. Akhirnya gue buka dong, di situ mulai ada permainan kayak ya orang-orang dulu, aktivitas orang dulu, terus ada kayak pasar gitu. Oke. Kayak ya orang dulu. Lagi pada dagang. Iya, ada yang berlalu lalang. Tapi gue ngeliatnya tuh kayak biasa aja sih bang, nggak ada keanehan gitu, kayak orang kayak aktivitas seperti biasa lah pada umumnya, manusia pada umumnya gitu. Bener. Ketika itu gue jalan, kok aneh, kok tiba-tiba nih gue masuk ke dunia ini nih, padahal di dulu kan nggak ada gitu ya. Akhirnya gue masuk, gue liat kiri kanan, namanya asing kan, gue kan asing. Nah tiba-tiba ada kakek-kakek tuh hampir dari samping. Kakeknya itu pakai baju hitam, pakai tongkat
ke belangkon. Celananya? Celana ini apa sampai semata kaki lebih tuh. Oh, nggak sampai panjang. Sampai Panjang. enggak sampai segini doang. Iya, nggak, maksud kayak ngegantung gitu. Ngegantung gitu ya. Akhirnya dia nyamperin gua, dia sambil kayak melototin gua. Ngapain kamu di sini? Pulang. Gitu. Habis itu Gua langsung kayak kok aneh nih, tekad tuh langsung ngomong seperti ini, nggak permisi ke sini. Itu gua namanya kan gua orang datang ke situ kan. Akhirnya oh iya maaf sampai ngototin gua tuh Bang. Ngototin gua di situ. Salam dulu si kakek gua tuh. Itu usianya tua juga sih. Tua banget. Udah keributan juga. kira-kira ada 50 tahun. Lebih 50 tahun, 60-an lebih lah, 60-an lebih tuh, sekitar 60 lebih lah. Akhirnya gua iya kayak maaf, gua bilang. Akhirnya gua langsung cabut tuh dari Pasar itu. keraton kayak gitu kan. Pas gua cabut kok tiba-tiba gerbangnya nggak ada. Seperti biasa langsung Seperti berubah. enggak, masih kayak di posisi situ gua. Tapi gerbangnya hilang. Jadi lu bingung dong mau keluar kemana? Bingung. Dan akhirnya gua di situ gua nyari jalan keluarnya, kok nggak ketemu. Tadi pasang gerbang di sini. Yang gua aneh gitu ya, tiba-tiba gua langsung sadar di situ bahwa itu mimpi. Pas lu sadar jam berapa tuh? Pagi. Udah pagi. Di situ gua udah sadar pagi. Akhirnya anak-anak yang 10 kalongan untuk ngajak gua summit. Akhirnya gua summit di situ. Jalan dia tuh jam berapa? Ada jam 7 jalan mulai summit. Ada jam 7 lebih mah. Jam 7 lebih, setengah 8 lah. Iya, mungkin. jam 7 lebih lah. Karena gue di situ nggak ngeliatin waktu sih. Pokoknya di sekitar jam segitu kayaknya ada. Akhirnya gue summit sama mereka. Itu udah sampai di atas. Gue tuh baru apa yang gue tuju tuh bener tercapai. Gue menikmatin Tapi keindahan. akhirnya lu sampai di puncak ya? Sampai gue di puncak, gue nikmatin, gue ini refresh dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tuh kayak beda pikiran Bang. Nah, Maksudnya? anak yang dari Pekalongan itu 10. 10 itu nyamperin gue untuk ngajak untuk foto bareng, Heeh. tapi tiba-tiba tuh kayak gue abaikan gitu, kayak Nggak mau. iya gua abaikan gitu, gua diemin gitu ya. Dan gue tuh bawanya emosi, nggak tahu kenapa tuh emosional di situ, emosional sehingga ya udah mungkin dia langsung foto-foto lah mereka tuh yang dari Pekalongan. Gue mungkin masih di situ aja, tiba-tiba kuliah tuh dia udah nggak ada, turun duluan. Tapi dia nggak ngajak. Mungkin dia ngajak gue, mungkin gue nggak dengar, mungkin karena di atas angin gede kan. Mungkin gue gara-gara yang tadi gue abaikan. Ya, akhirnya dia turun, gue nyusul dong. Akhirnya gue nyusul, ternyata dia udah sampai di tendanya. Dia sedang lagi kayak masak mie, kopi, ngobrol. Ya, akhirnya gue masuk ke tenda, gue tidur di situ. Oh, lu nggak gabung. Lu turun itu jam berapa dong? Itu sekitar lumayan sih, agak udah menjelang siang. Jam siang. menjelang siang. Akhirnya gue turun situ, gue masuk ke tenda, capek banget Bang. Masalahnya itu medannya terjal banget, terjal lagi turunnya. Akhirnya gue istirahat di situ, gue mimpi lagi Bang. Siang. Mimpi lagi gue mimpi ketika itu gue menuju ke mata air. Gue nggak tahu mata air di mana itu ya. Tiba-tiba gue melihat ada ayunan, kayaknya enak banget nih. Ada ayunan di mata air nih, sambil nikmatin mata air, keindahan alam. Gue naikin tuh ayunan. Tiba-tiba di belakang gue ada teriakan anak kecil. Ya marah-marah lagi. Anak kecil marah-marah. Kakak ngapain di situ naikin ayunan saya, kan kakak udah gede. Ini kan buat aku, ayunan aku. Tapi lu lihat anak kecil? Anak kecil lihat gua. Perempuan apa cewek? Perempuan. Perempuan kayak anak kecil. Tau gak yang kayak anak kecil yang di film-film, bukan di film-film sih, kayak di lagu-lagu yang Tina Turner, terus iya. yang berpakaian itu, kayak pesta gitu. Nah, akhirnya oh iya deh, maaf deh kakak nggak tahu, keren ini ayunannya untuk umum. Kita minta maaf. Dia sambil ngeliatin gue kayak ngotot gitu, sinis gitu ya. Akhirnya gue
pas balik dari putar balik langsung gue pentok pohon tuh. Terus kayak di situ gue langsung sadar lagi Pas lu bangun sore hari mungkin. Gue di situ mungkin pas bangun sore kayaknya, menjelang sore sih, menjelang sore kayaknya itu ya, menjelang sore karena di situ kan apa ya, nggak ketahuan sore ininya Karena ketutup pohon-pohonan mungkin. pohon-pohonan. Soalnya udah di puncak gitu. Nah akhirnya gue sadar, di situ lah gue udah melihat anak-anak yang kawan udah nggak ada. Lu berarti nggak sempat dibangunin tuh sama anak-anak? Mungkin dia nggak ini kali apa, Mungkin dibangunin tapi elunya nggak enak, nggak mungkin dia nggak enak, nggak mungkin enak, karena capek mungkin. karena capek. Akhirnya gue prepare lah, nyusul. Ketika gue nyusul, nah ini lebih aneh lagi bang. Sudah arah turun ya. Arah turun, gue rapi-rapi, gue arah turun. Ketika itu gue udah mau hampir sampai base camp. Pokoknya sebelum gerbang lah, udah mau sampai lah ya. Sebelum gerbang yang menghadapi itu gue udah sampai. Gue ada napak gue lagi di belakang. Nah gue kaget di situ. Ternyata yang napak gue itu anak base camp. Anak base camp. Pak, Mas ngapain di sini? Langsung kaget lah. Aku kembali ke tempat asal, tempat awal lagi. Jadi perasaan lu tuh lu udah turun. Iya udah turun. Lu bengong apa gimana? Gua pas di tempat itu ya gue bingung bang. Kok gue tiba-tiba di sini sendirian? Masih di pos 4? Di pos 4. Tapi gue udah keluar jalur. Dan gue itu dekat jurang. Oke. Itu gue aneh. Kok anjir, tiba-tiba gue di sini lagi. Langsung pasan mas saya udah turun. Tadi udah mau sampai base camp. Kok pas mas tepak kok saya di sini lagi? Wah udah nggak beres di situ. Udah nggak beres. Dan akhirnya gue kayak linglung gitulah. Pokoknya udah setengah sadar setengah enggak lah. Akhirnya gue yaudah mas, yuk kesana dulu yuk. Dibikinin jahe, terus dikasih makanan, gue makan dulu. Akhirnya gue udah agak pulihan nih, diajak turun mas, bisa gak jalan? Bisa mas, bisa, gue bilang kan. Gue sambil iyain aja kan, iya gitu aja. Dan gue nggak banyak ngomong di situ ya, karena nggak sadar gitu ya. Heran, mungkin aneh gitu. Iya aneh gue bang di situ, sumpah mengalami keanehan yang sangat luar biasa di situ. Akhirnya udah mas di tengah-tengah. Jadi gue di tengah-tengah, takutnya Jadi mungkin orang base camp 2 orang ini. 2 orang iya, naik 2 orang sih. Dan akhirnya gue di tengah-tengah, gue gak boleh di belakang di depan, takutnya keluar jalur lagi. Sampailah di base camp. Di base camp gue di situ, wah akhirnya Pas lu sampai di base camp itu hari apa dong? hari Jumat. Lu jalan hari Jumat sampai di base camp tuh menjelang udah malam sih bang gue. Menjelang malam. Jumat malam Sabtu. Jumat ya malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Lu jalan hari Selasa. Tanggal 22 hari Selasa kan? Iya. Hari Selasa kan ya. Berarti lu di sono itu hampir 3 hari. 3 hari. Iya 3 hari lebih lah. Lebih 3 hari 1 malam ya kalau nggak salah. Jadi 3 hari 3 malam ya. Iya kurang lebih segitu lah. Iya. Perasaan lu di sono cuma berapa hari kan hitungannya kan? Iya. Kalau menurut dari cerita lu kan, lu berangkat pagi, malam lu hitungannya cuma 1 hari 1 malam hitungannya Iya. kan? Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung situ lah. Aneh, gue udah mulai aneh. Akhirnya gue sampai di base camp, akhirnya gue emang udah ada kisah lepet, anak-anak Gosor Tegal. Iya udah pada nyariin lu tuh. Iya, nungguin kabar gue. Akhirnya di situ lah gue, wah istirahat tidur gue. Nah itu pas otomatis kan yang 10 orang dari Pekalongan itu udah sampai di base camp duluan dong. Dia nggak cerita tuh. Ya dia mungkin cerita ke Mas Henry, mungkin gue lagi diistirahat nggak Di berani pos ganggu empat gitu. Nah setelah anak pendaki yang
dari apa Pekalongan turun Ah, itu sampai itu katanya ada yang ngedaki lagi tapi gue nggak tahu siapa itu. nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi mungkin makanya lu tuh belum dinyatain hilang di sono, karena mungkin dari yang 10 Iya. orang itu mikirnya kan lu masih ada di pos 4 kan, Iya, lagi tidur tidur, gitu, mungkin. makanya dipikir masih lagi istirahat gitu ya. Oh. Jadi belum dinyatakan hilang. Emang sebenarnya lu nggak hilang sih Nop gitu. Emang mungkin kayak dibikin camping aja di situ. Iya. Gue dengar-dengar sih katanya sih gue udah pas dari yang anak Pekalongan tuh ada yang ngedaki lagi. Gue nggak tahu dari mana. Dia tuh melihat di pos gue ada tenda gue. Di pos 4. Katanya ada. Ah. Karena gue lihat cerita yang podcastnya Mas Henry itu sama si Bax kan. Dia sama banyak sih yang udah podcast sih ya. Nah kira gue ngeliat dia ngeliat ada tenda gua. Nah anak basecamp suruh pastiin tuh ada gua gak di dalam. Dia nggak berani gitu Nggak karena berani nggak buka. sopan. Akhirnya pas dibuka katanya gua udah nggak ada di situ, Nggak ada di tenda. nggak ada di tenda. Lalu di mana? Ya itu gua toy ditemuin di situ tadi yang gua bilang di Pinggir jurang. pinggir jurang dekat. Tapi waktu ketika lu di pinggir jurang, tenda itu kan udah lu packing kan, udah lu kemas kan? itu masih bang. Oh masih, Iya, jadi tuh kayak seolah-olah tuh sukma gue yang jalan. jalan nih. Gue kayak heran di situ gue Kayak bingung. mimpi. Tapi pas gua udah open talk itu tuh gua kayak udah sadar di dunia nyata. Taunya gua ternyata masih di mimpi juga. Mimpi. Jadi ketika lu sadar kepentok, perasaan lu tuh udah di dunia nyata. Tapi ternyata pas lu ditemuin sama orang base camp, lu tuh masih keadaan mimpi. Ketemu maksudnya ketemu Yang pas orang- ditepuk gini. Iya, maksudnya keadaan mimpi itu tuh gua sadar, keadaan sadar. Jadi pas lu kepentok pohon itu lu sebenarnya belum sadar kan? Belum, Iya kan? belum. Pas sadar itu pas ketika lu udah ditepuk sama orang base camp baru lu sadar. Baru sadar gua di situ. Sadar, gua bingung. Lumayan sih itu serem juga sih bang. Aneh dan gua itu sampai berhari-hari gua 2 hari tuh kepikiran situ. Masih trauma mungkin. Masih trauma gue di situ, masih trauma. Setelah itu pas sampai di base camp akhirnya lu istirahat gitu. Iya istirahat, akhirnya gue Ketemu sama pisau lepek. emang mereka udah di situ. Akhirnya gue langsung dicariin ke klinik atau puskesmas, rumah sakit. Ternyata udah malam kan, tutup. Soalnya kan nggak ada yang 24 jam, susah carinya. Akhirnya ya udah, gue istirahat lah di Dendeng. Cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi mungkin Nobi ini sebenarnya tuh nggak hilang, tapi kayak dibuat semacam linglung atau nggak sadar aja gitu Iya. ya Nobi ya. Sebenarnya tuh Kayak kalau gitu. 2 hari lagi nih bang, 2 hari lagi gue nggak ditemuin tuh gue baru dinyatakan hilang. 5 hari minimal. Makanya anak basecamp 3 hari tuh makanya aman-aman aja. Jadi kan gitu. gue sempat pas di rumah itu, akhirnya tuh gue dapet kabar lo kayak gitu. Gue tuh nggak kayak semacam panik gue kayak macam masa iya sih Nobi hilang gitu kan. Cuman karena gue pikir positifnya mungkin dia nambah hari di sana. Iya. Mungkin lo di sana masih belum puas gitu, akhirnya lo nambah lagi ngecamp lagi di sana gitu. Coba deh, tapi mudah-mudahan kok insya Allah baik-baik aja, aman gitu. Akhirnya pas ketemu esoknya tuh di hari apa sih gue ke Tegal tuh? Hari Sabtu ya, apa hari Minggu ya? Gue juga lupa tuh. Ya, pokoknya sehari sebelumnya tuh gue udah dapet kabar kalau lo tuh ketemu akhirnya tuh udah dibawa dulu ke base camp. Alhamdulillah, makanya gue dari Bekasi langsung ngejemput lo ke Tegal tuh sama Bax juga. Dan gue ada video amatiran kok ketika gue update status tuh. Iya, gue emang juga sempat ngeliat. Ada gue masih nyimpen, ntar gue kirim deh. Oke, siap-siap. Dan ada nih video terakhir gue berkomunikasi di HT di itu. HT di atas itu. Tapi gue pengen bikin story di IG, sinyal udah nggak ada. Soalnya pas terakhir lu WA gue sebelum lu naik ke Slamet, lu kan sempat WA tuh, WA gue tuh. Yang bang makasih gini segala macem gitu kan. Iya udah. Habis itu emang gue kondisi tidur tuh, gue balesnya tuh jam 4 pagi atau setengah 4. Gue bales iya Nob sama-sama, tapi checklist 1. Karena gue pikir namanya udah di gunung mungkin gak ada sinyal gitu. Jadi gue santai-santai aja, nggak kepikiran kalau lu tuh keder di sono atau gimana.
Lagian juga kan karena emang gue nggak punya pengalaman naik gunung gitu. Jadi gue bingung. Andai kata gue nyari ke sono pun, apa yang bisa gue lakuin? Iya. Naik gunung pun belum pernah gue. Sumpah bang, Gitu. serem deh, jangan deh, jangan. Udah trauma kalau soal hiking itu. Trauma, lebih baik yang ngajak temen deh. Trauma. Gue kira tuh sama kayak yang sebelumnya gue ngedaki di Bogor, Gunung Bogor gitu ya. Pokoknya beda. Ya emang jadi buat pengalaman juga ya Nok ya. Jadi lain waktu tuh kita nggak terlalu ceroboh gitu ataupun memaksakan diri ya, karena seperti inilah mungkin gitu. Ya amit-amit sih ya gitu. Alhamdulillahnya lu dikasih keselamatan, dikasih kesehatan juga. Mungkin Nggak berkat terjadi apa-apa. berkat doa teman-teman Amin, yang amin, doain gue, thank you banget buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti ini cerita dari saudara Nobi yang sempat kesasar atau apa ya bilangnya ya? Tersesat lah. Tersesat. Katanya sih ayat mimang apa sih? Linglung. Gue lihat sih ya bingung Linglung, gitu, bingung. ya Ah. ayat mimang gitu Iya. kata si Mas Henry-nya Mm-mm. gitu sih. Bingung. Hmm. Mungkin keadaannya bingung itu karena kondisi gelap, Hmm. senter habis, segala macam, lu juga buru-buru tergesa-gesa karena Benar. ngejar 10 orang itu. Benar. Akhirnya dibuat bingung, mungkin bingung deh lu tuh akhirnya ya kan. Mungkin Benar. kalau lu lebih enjoy lagi jalannya, lebih santai, begitu mungkin nggak bakal terjadi mungkin ya. Nah, benar. Heeh, Sebelumnya tapi- gue pernah juga bang ngalamin juga. Tapi karena kondisi enjoy nggak terjadi Bukan, apa-apa. waktu itu gue sama si Bax. Berdua. Berdua waktu itu gue bermalam di Pulau Taber Penghuni. Sama gue tuh bingung juga itu. Daerah Setengah mana? jam di Kepulauan Seribu. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian penjelasan ataupun cerita dari Nobi ketika dia mendaki di Gunung Slamet solo hiking gitu. Alhamdulillahnya saudara Nobi tidak mengalami luka-luka ataupun trauma yang cukup serius. Mungkin buat pelajaran juga buat kita semua yang ingin mendaki gunung ataupun berpergian kemana-mana. Alangkah baiknya sebelum kita berangkat kemana-mana itu agar kita selalu untuk kepercayaan diri kita masing-masing, karena mungkin dengan doa, hanya doa yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman Basah Misteri yang sudah menyaksikan cerita pengalamannya Nobi ketika mendaki Gunung Slamet. Oke, terima kasih banyak ya Bang Nobi ya gitu. Alhamdulillah udah sehat dan selamat gitu. Semoga Bang Nobi bisa kembali berkarir di YouTube. Amin. Gitu, dan dimanapun gitu bisa melanjutkan karya-karyanya. Oke, terima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong, masih ditempok guys.